Ketika kekuasaan disalahgunakan penguasa. Halo, kembali lagi sama suara aku. Di sini aku akan merangkum dari beberapa artikel yang aku baca tentang jahatnya tangan besi penguasa waktu itu yang memanfaatkan kekuasaannya untuk mencapai ambisi jahatnya. 1. Cerita penggulingan Anas oleh SBY. Peristiwa penggulingan Anas Urbaningrum oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, anggota Presidium PPI Sri Mulyono mengatakan, kemenangan Anas Urbaningrum dalam Kongres Partai Demokrat atau PD 2010 di Bandung ternyata membuat luka mendalam pada pribadi SBY. Atas kekalahan tersebut, SBY membuat mekanisme serangan balik hingga Anas tumbang. Ya, Pak SBY kalah berkali-kali. Jagoannya Andi Malarangeng tersingkir di putaran pertama. Katanya melalui rilis yang diterima MNC Portal Indonesia Jumat 5 Maret 2021, Mulyono menjelaskan berdasarkan pengakuan dari beberapa orang, SBY mengambil langkah-langkah represif untuk menggulingkan Anas. Johnny Allen misalnya, dia sendiri mengakui ikut rapat penggulingan Anas bersama SBY dan elit Demokrat lainnya di Cikeas tanggal 8 Maret 2013. Saat itu SBY merencanakan strategi dan taktik dengan sangat matang, mulai mengorder lembaga survei, media mainstream, LSM, para tokoh, para elit dan kader PD, sampai menggerakkan elemen-elemen pemerintahan untuk menumbangkan Anas. Pokoknya full power lah, semua dikerahkan katanya. Atas upaya yang dilakukan SBY tersebut, Anas ketika itu sempat sulit untuk melawan balik, sebab SBY memegang kekuasaan sebagai presiden. Namun meski Anas tumbang, SBY tetap terlihat kewalahan. Jadi Anas dikepung dari segala penjuru. Maklumlah, berhadapan dengan penguasa memang berat. Waktu itu Anas menjadi bulan-bulanan dipermalukan mulai dari A sampai Z. Semua elemen dalam kendali SBY sebagai penguasa. Gila ya, teman satu partai aja dihabisin sampai tumbang. Jadi aku gak heran, kenapa belakangan ini SBY selalu kait-kaitkan pemerintahan. Ternyata dia punya pengalaman pribadi menggulingkan teman. Satu benderanya sendiri yaitu Anas Urbaningrum. Tuduhan-tuduhan SBY terhadap pemerintah satu persatu terbongkar sendirinya. 2. Kriminalisasi Antasari Azhar. Diduga cara SBY menumbangkan Anas tidak jauh beda dengan cara SBY menumbangkan Antasari Azhar. Semua sudah dipersiapkan dengan matang, tidak ada celah bagi lawan untuk bertahan apalagi menyerang. Semua sudah diatur oleh penguasa waktu itu. Dalam video belak-belakan Antasari Azhar, di sana Antasari Azhar terang-terangan bilang kalau SBY mengetahui tentang kasus yang dialaminya. Ia juga bilang sebelum kejadian ia sempat didatangi orang malam-malam dari Cikeas untuk menutup kasus Aulia Pohan. Aulia Pohan adalah besan SBY. Jadi, ya jawab sendiri ya, aku takut hehe. 3. Korupsi yang tidak tuntas sampai sekarang. Begitu juga dengan kasus yang sampai saat ini masih tidak jelas alurnya, yaitu Senturi dan Hambalang. Apakah tangan penguasa waktu itu yang membungkam kasus ini juga? Di mana Anas salah satu tersangka menyebut nama Ibas anak SBY. Tapi sampai detik ini KPK tidak pernah memanggil Ibas. Apa karena waktu itu ayah Ibas masih berkuasa? Hingga tidak ada satupun yang berani menyentuhnya. Entahlah, hanya para tersangka dan Tuhan yang tahu. Juga ada beberapa saksi kunci penting yang meninggal. Ada yang katanya jatuh dari jembatan penyeberangan. Oh ya, untuk kasus ini aku sudah bahas di video aku sebelumnya ya. 4. Penggulingan almarhum Gus Dur. Dalam video yang berdurasi beberapa menit, Gus Dur bilang kalau partainya dicuri, dibantu penguasa, dimana kita tahu waktu konflik PKB terjadi di era SBY. Tragisnya surat keputusan Menkumham yang saat itu dijabat oleh Andi Matalata selaku Menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Presiden SBY, justru mengesahkan Muhaimin sebagai Ketua Umum. Selain itu, saya juga menemukan artikel lama dari Detik yang berjudul The Egg.
SBY via Saudi intimidasi hakim untuk kalahkan PKB Gus Dur. Dalam artikel tersebut ditulis Jakarta The X, dalam informasi kawat diplomatik yang dibocorkan Wikileaks, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi mengintervensi hakim yang menyidangnya kasus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Jika memenangkan Gus Dur, maka sama saja menggulingkan pemerintah. Benar-benar jahat. Kalau memang berita ini valid, tapi aku lihat dari ucapan almarhum Gus Dur dan isi artikel ini hampir sama. Lagi-lagi entahlah, hanya mereka yang bersangkutan dan Tuhan yang tahu. Dan yang terakhir, yang kelima, kasus Kuda Tuli. Kuda Tuli dinilai sebagai awal goyahnya Orde Baru. Selain itu, Kuda Tuli juga melambungkan nama Megawati Soekarno Putri. Ada juga nama Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY disebut. Kuda Tuli adalah kasus penyerangan kantor PDI di tahun 1996. Kali itu ada dualisme di tubuh PDI, yakni pimpinan Surjadi yang didukung pemerintah kala itu dan Megawati Soekarno Putri. Masa Surjadi mengambil alih kantor PDI yang diduduki masa Megawati di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat. Pengambil alihan kantor PDI itu membuat kerusuhan, korban pun berjatuhan. Kuda Tuli dinilai sebagai awal goyahnya Orde Baru. Kasus Kuda Tuli itu tak pernah terselesaikan dengan gamblang. Bahkan pada 2018 lalu, Kuda Tuli membuat perang pernyataan antara kader PDIP dengan Partai Demokrat. Kala itu salah satu kader PDIP meminta SBY mengungkap tabir kasus Kuda Tuli. Dia menilai bahwa SBY memiliki informasi penting dalam kasus Kuda Tuli itu, mengingat saat kejadian SBY masih aktif di militer. Diketahui saat Kuda Tuli, posisi SBY adalah Kepala Staf Komando Daerah Militer Jaya. Nah, aku menemukan artikel unik yang di dalamnya ada nama SBY juga. Dilansir dari republika.co.id. Dokumen dari laporan akhir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut pertemuan tanggal 24 Juli 1996 di Kodam Jaya dipimpin oleh Kasdam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono. Hadir pada rapat itu adalah Brigjen Zaki Anwar Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar. Dalam rapat itu, SBY memutuskan penyerbuan atau pengambil alihan kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya. Nah, itulah artikel-artikel yang aku rangkum tentang kasus kelam yang tidak viral seperti Odading Mang Oleh waktu itu. Kalau ada salah pengucapan, mohon dimaafkan ya. Untuk sekarang segitu dulu, nanti aku balik lagi.